warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Pratiwi dengan NIM 0805 1281 72 2063. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan AMDAL di lingkungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian AMDAL. Langsung aja. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Nah, AMDAL ini dibuat untuk tahap perencanaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam AMDAL sendiri merupakan aspek fisika, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap dari studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, dalam pelaksanaan AMDAL ini, AMDAL itu berisi kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu ruang lingkup kajian yang mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil dari pelingkupan. Nah, kemudian ada analisis dampak lingkungan hidup. Nah, AMDAL ini dia itu telaah secara cermat dan lebih mendalam tentang dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, kemudian ada RKL atau rencana pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana suatu usaha. Kemudian yang terakhir ada RPL. Nah, RPL ini merupakan pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan kegiatan tersebut. Baiklah, hambatan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan AMDAL ini sendiri yaitu bersumber dari manusianya. Nah, sebagai contoh, sebanyak dari 575 dari 719 perusahaan modal asing, yaitu pemilik modal dalam negeri di Pulau Batam itu tidak mengantungi analisa mengenai dampak lingkungan atau dokumen AMDAL. Nah, seperti yang digariskan, dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, hanya 54 perusahaan saja yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Nah, sisanya itu membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke jumlah penghasil air bersih. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya peran dokumen AMDAL ini. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa terjadi pelanggaran. Adanya usaha-usaha yang memiliki dampak penting dan memiliki dampak yang besar bagi lingkungan, namun ia tidak melaporkan dan membuat dokumen AMDAL. Nah, biasanya dalam pembuatan dokumen AMDAL sendiri, itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk membayar konsultan, yaitu membuat rancangan AMDAL itu kemudian untuk disetujui dari berbagai pihak. Nah, disinilah sering terjadi kecurangan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan AMDAL. Sebagai contoh lain, jika suatu dokumen AMDAL itu belum jadi namun usahanya sudah dilaksanakan, nah maka akan membuat ketidakberdayaan lembaga yang berwenang di bidangnya untuk melakukan protes apabila suatu hari terjadi perusakan alam. Konsultan itu kan dibayar oleh pemrakarsa untuk membentuk AMDAL sesuai dengan bidang usaha yang akan dibentuk. Nah, di sini jika pemrakarsa merasa tidak cocok dengan konsultan itu, dia bisa berpindah ke konsultan lain yang setuju dengan pendapatnya. Di sini lagi-lagi uang yang mempermainkan semuanya. Nah, solusi dari masalah ini sendiri yaitu mempertegas. Yang pertama adalah undang-undang yang sudah berlaku itu harus dipertegas dan dijalankan di seluruh pihak, bukan hanya di pihak pemerintahan saja. Dari masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk melaporkan dan mengevaluasi usaha yang akan dilakukannya serta menjaga lingkungan. Nah, AMDAL ini sendiri merupakan dokumen yang sangat penting sekali untuk menyeimbangkan antara pendapatan ekonomi dan juga keberadaan keamanan lingkungan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk menyadari betapa pentingnya dokumen AMDAL dan penerapannya di lingkungan.